Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan melakukan komparasi atau showdown ini soal anonymity. Nah, kita fokusnya ke Zcash, tapi juga kita akan melihat beberapa aset kripto lainnya. Kemudian kita bandingkan dengan Zcash untuk beberapa kategori ya. Nah, jadi kita bahas dulu latar belakang dari munculnya Zcash. Yang pertama, cryptocurrency atau aset kripto itu tidak bisa lepas dari konsep privacy. Sedari awal Bitcoin muncul, atau kalau kita baca white papernya Bitcoin, itu juga bicara selain soal desentralisasi, tetapi juga bicara soal privacy atau anonimitas. Jadi, secara filosofis, privasi itu tetap lekat dengan aset kripto atau cryptocurrency. Nah, jadi masalahnya adalah ketika kita bicara soal privacy, cryptocurrency atau blockchain itu sebenarnya tidak bisa 100% menjamin privasi. Jadi kalau kita bisa membutuhkan transparansi, artinya kita harus memberikan informasi untuk divalidasi gitu kan. Atau informasinya harus tersedia secara publik. Jadi privasi atau anonimitas seseorang atau anonimitas transaksi atau pihak-pihak yang terkait dengan transaksi-transaksi finansial, transaksi aset di dalam cryptocurrency atau di dalam blockchain itu pasti ada yang terbuka. Nah, makanya belakangan hari ini ketika semua orang sudah sadar bahwa privasi atau anonimitas di dalam aset kripto lama seperti Bitcoin itu tidak bisa dijamin 100%, beberapa pihak atau beberapa banyak user itu mempertanyakan apakah ada metode-metode atau bahkan mungkin aset kripto lain yang memberikan jaminan privasi atau anonimitas yang lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin. Kita di dalam diskusi kali ini kita akan melihat 3 aset kripto, Bitcoin, Monero, dan Zcash. Kita fokusnya pada anonimitas saja ya, komparasi antara ketiga aset kripto ini. Nah, mungkin yang kita jadi bahan pertanyaan adalah apakah privasi dan compliance itu bisa berjalan beriringan? Pertama kita mau melihat soal Bitcoin. Mungkin Anda sudah sangat paham soal Bitcoin ya, atau Anda sudah khatam soal Bitcoin. Jadi kalau kita lihat ledger atau blockchain-nya Bitcoin itu fully public. Kita bisa lihat informasi misalnya berapa saldonya Satoshi Nakamoto sekarang. Atau ketika nanti Satoshi Nakamoto itu bertransaksi, itu pasti akan kelihatan. Karena alamatnya kita sudah tahu. Nah, nanti ketika alamatnya itu memindahkan asetnya ke alamat lain pasti akan terlihat. Semua transaksi, semua address itu traceable karena ada jalur yang kita bisa ikutin. Input, output itu akan bisa kelihatan semuanya. Nah, jadi si Bitcoin itu sekarang namanya pseudo anonymous atau anonimitasnya semu. Jadi tidak 100% anonim. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya kita menggunakan Bitcoin karena tidak terlacak, nah itu agak sulit dipahami itu. Atau pernyataan itu tidak 100% benar karena kita bisa melakukan analisis, misalnya analisis statistik yang mudah saja. Bahwa misalnya alamat ini melakukan transaksi, misalnya frekuensinya berapa, kemudian berapa jumlah totalnya, dia menerima berapa, dia mengirim berapa, saldonya berapa, itu kan. Atau misalnya setiap hari berapa atau dalam jangka waktu tertentu dia mengirim berapa aset kepada siapa saja atau pihak-pihak yang terkait bisa kelihatan semua di situ. Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memang dibangun khusus untuk melakukan analisis terkait dengan transaksi di dalam blockchain. Misalnya
terutama soal Bitcoin ya. Jadi informasi ini akan diolah secara modern, secara sophisticated dengan tools mereka. Kemudian mereka bisa menyediakan informasi atau knowledge ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya utamanya pada pihak berwajib atau aparat penegak hukum biasanya yang terkait dengan aktivitas ilegal atau aktivitas hacking misalnya. Seperti itu. Kemudian di dalam Bitcoin sebenarnya juga ada beberapa privacy tools, tetapi privacy tools-nya ini adalah privacy tools yang pihak ketiga atau yang dibangun belakangan, yang tidak terkait langsung dengan protokol Bitcoin. Misalnya ada CoinJoin. Ini adalah satu protokol yang mencoba untuk meningkatkan privasi dari Bitcoin tanpa mengubah protokol apapun di dalam Bitcoin. Caranya adalah dengan mengkombinasi input dan output milik beberapa user gitu ya. Misalnya ada 5 user, mereka akan gabung aset mereka jadi satu transaksi, kemudian outputnya akan dipecah ke alamat-alamat baru. Artinya history mereka akan melebur jadi satu, kemudian outputnya akan makin sulit dilacak gitu ya, CoinJoin. Nah, itu konsep dari CoinJoin. Kemudian ada namanya Mixer atau Tumbler. Ini mirip seperti CoinJoin tapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Kalau CoinJoin tadi itu seperti arisan. Jadi ada orang-orang yang memang ketemu, kemudian mereka bersepakat untuk mix, menggabungkan aset mereka, kemudian dipecah lagi. Tapi kalau Mixer atau Tumbler itu merupakan servis pihak ketiga. Sebenarnya lebih berisiko karena pihak ketiga ini bisa saja mencuri aset milik kita gitu kan, karena tidak ada garansi bahwa si Mixer tadi adalah trustworthy atau dia terpercaya. Makanya memang banyak resiko di situ. Kemudian ada Lightning Network. Nah, ini merupakan satu proses pembayaran yang terjadi secara off-chain. Bisa juga disebut sebagai layer 2, kemudian ternyata bisa dipakai untuk meningkatkan privacy user karena dia operasi dari transaksinya yang sebenarnya itu terjadi secara off-chain atau tidak terlacak di on-chain. Tetapi ada batasan atau keterbatasan dari beberapa tools ini. Pertama adalah polanya masih bisa dideteksi. Misalnya ada orang yang masuk ke Lightning Network itu bisa terlihat. Kemudian legalitas, apakah misalnya Mixer itu legal? Kemudian resiko sentralisasi. Nah, tadi Mixer tadi resiko sentralisasi. Kemudian tidak foolproof, misalnya masih bisa terjadi analisis. Misalnya kalau CoinJoin-nya tidak dilakukan secara benar, itu masih bisa dianalisis. Kemudian kita bicara soal Monero. Nah, ini adalah satu aset kripto yang punya privacy by default. Kenapa dia privacy by default? Karena semua transaksi itu rahasia atau confidential. Jadi semua sender, receiver, dan jumlah itu 100% disembunyikan. Jadi tidak ada opt-in, tidak ada pilihan, pasti rahasia ya, atau private. Jadi privacy itu mandatory atau wajib. Fondasi dari Monero itu namanya CryptoNote. Jadi berbeda dengan Bitcoin. Dia tidak menggunakan Bitcoin tapi dia bangun menggunakan CryptoNote toko. Dia tidak ada transparansi tetapi 100% fokusnya adalah anonimitas. Jadi kalau kita lihat Monero dengan menggunakan Explorer itu hanya kode-kode yang sebenarnya agak sulit dibaca, misalnya alamat tujuan, alamat pengirim dan alamat penerima, dan jumlahnya itu tidak terlihat, terutama untuk Monero versi terbaru ya. Untuk Monero versi awal-awal masih kelihatan jumlahnya, tapi kalau yang terbaru sudah tidak terlihat jumlahnya. Teknologi-teknologi yang dipakai oleh Monero yang pertama namanya ring signature. Jadi tanda tangannya menggunakan protokol ring signature. Jadi si sender itu akan mix atau menggabungkan atau mengambil public key milik orang dari blockchain itu diambil, kemudian dimix, dicampur dengan public key milik dia sendiri. Konsepnya adalah supaya memastikan bahwa orang lain tidak bisa membedakan antara tanda tangan atau public key milik si sender yang asli dengan public key milik orang lain. Karena kan digabung, kemudian dibentuk sebagai ring, kemudian kita tidak bisa menebak 100% benar mana yang sebenarnya miliknya sender aslinya, pengirim aslinya yang mana kita tidak tahu 100%, seperti itu. Kemudian ada namanya stealth address, ini untuk menyembunyikan informasi soal alamat.
setiap transaksi ada alamat baru yang diciptakan. Kemudian untuk membuat atau merahasiakan jumlah itu ada namanya ring city, ring confidential transaction. Kemudian level jaringan dia menggunakan Dandelion++. Ini satu model juga namanya Dandelion. Jadi kalau dengan menggunakan Monero dan ring signature-nya, kalau misalnya semakin banyak orang yang menggunakan Monero, artinya privasinya akan semakin besar, semakin baik. Kenapa? Karena opsi atau pilihan ketika dia merekonstruksi atau mengkonstruksi atau membuat ring signature itu jadi semakin mudah, kemudian pilihan juga semakin banyak. Bagaimana dengan Zcash? Zcash dia konsepnya privacy by choice. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau bertransaksi secara private atau bertransaksi secara biasa seperti Bitcoin. Jadi kodenya dia mengambil dari Bitcoin tapi diupdate, ditambahkan satu fitur namanya shielded address yang menggunakan Z address. Jadi kita bisa memilih apakah transaksi A itu private atau transparan, apakah transaksi B itu private atau transparan, bisa gonta-ganti. Kemudian protokol utamanya namanya Zcash atau Zero Knowledge Proof. Tujuannya adalah privacy tapi harus ada auditability di situ. Nah, kalau kita lihat lagi sedikit soal Zcash. Zcash itu menggunakan Zcash membuktikan validitas tanpa mereveal atau membuka data rahasia. Jadi data yang disembunyikan adalah sender, receiver, dan amount atau jumlah. Kemudian di dalam Zcash juga ada namanya view key. Itu selective disclosure. Jadi kalau kita harus diaudit, kita memberikan view key saja ke orang lain. Jadi dengan menggunakan view key, orang tersebut bisa melihat transaksi-transaksi masuk dan transaksi keluar. Kemudian upgrade namanya sapling dan orchard untuk meningkatkan efisiensi dari protokol tersebut. Jadi privasinya opsional, tapi secara kriptografi ini tekniknya cukup advance dengan menggunakan Zcash. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara Bitcoin, Monero, dan Zcash, secara privasi Bitcoin itu fiturnya tidak ada. Jadi tidak ada fitur tambahan di dalam Bitcoin ya, standar lah ya. Tapi kalau Monero always on, artinya 100% pasti private ya. Tetapi Zcash itu opsional. Kemudian secara teknologi, kalau mau meningkatkan anonimitas dalam Bitcoin, kita bisa menggunakan protokol tambahan namanya Mixer atau CoinJoin. Tapi kalau Monero itu menggunakan ring city, stealth address, ring signature gitu kan. Kalau Zcash ada Zcash. Bagaimana dengan traceability? Kalau Bitcoin traceability-nya pasti tinggi ya, karena kan semua transaksinya transparan. Kalau traceability dari Monero itu sangat rendah, tidak atau sulit dilacak. Kalau Zcash itu shielded address-nya juga atau shielded transaction-nya juga sulit, traceability-nya juga rendah. Bagaimana dengan auditability? Bitcoin itu pasti 100% auditability. Kalau Monero sangat-sangat terbatas, kalau Zcash itu selektif karena dia punya view key. Nah, belakangan Monero itu juga punya view key di sini ya. Jadi mirip seperti Zcash. Terkait dengan performa, kalau Bitcoin ya cukup cepat, kalau Monero itu moderate, tapi kalau Zcash itu sebenarnya yang paling berat soal performa karena proof-nya juga sulit atau berat di pembuatan dari proof tadi juga membutuhkan waktu dan resources cukup. Kemudian kita bicara soal anonymity set. Jadi kalau kita bicara soal anonymity, pasti harus ada anonymity set, yaitu jumlah dari possible sender in a transaction. Jadi ini kita mau menebak berapa atau siapa sendernya, sender asli atau pengirim aslinya, kita pasti lihat dulu berapa sih jumlah total dari sendernya. Kalau semakin banyak, pasti privasinya akan semakin kuat. Kemudian kalau Bitcoin Mixer, pasti setnya makin kecil ya, karena tidak semua pengguna Bitcoin itu menggunakan Mixer. Kalau Monero itu anonymity setnya besar, karena semua itu menggunakan fitur anonimitas secara standar atau by default seperti itu. Sementara kalau shielded transaction-nya Zcash itu karena dia opsional, jadi tidak semua user pakai, jadi anonymity set-nya lebih kecil dibandingkan Monero, tetapi ya masih growing ya atau berkembang. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa anonymity set yang paling bagus itu milik Monero, yang kedua Zcash, yang ketiga Bitcoin. Kemudian usability melawan privacy trade-off.
Jadi kalau kita punya fasilitas atau fitur privacy, pasti ada kompleksitas computational. Jadi kan trade-off-nya seperti itu. Kita harus membayar fasilitas tadi kan, atau melakukan aktivitas ekstra atau komputasi ekstra untuk menambahkan fitur privacy. Misalnya shielded transaction yang ada di dalam Zcash itu pasti resource heavy. Karena si Zcash kan tidak ringan. Tapi dia diperbaiki dengan sapling dan orchard karena sirkuitnya akan makin praktis. Kemudian kalau Monero itu sebenarnya berat ya, dan sinkronisasinya juga cukup lambat. Jadi Zcash dan Monero itu dari sisi practicality emang agak berat. Jadi privacy-nya, kalau kita mau punya privacy, pasti usability-nya agak berat. Tapi kalau kita mau usability-nya bagus, pasti privacy-nya juga rendah gitu kan. Bagaimana soal regulatory pressure atau aturan terkait dengan aset kripto gitu kan? Kebanyakan exchange sekarang sudah delisting privacy coin seperti Monero dan Zcash. Kalau Dash mungkin sudah rebranding ya. Kenapa? Karena regulator atau pemerintah di dunia itu biasanya takut untraceable funds atau dana-dana yang tidak bisa dilacak. Makanya mereka memaksa para exchange itu delisting private coin. Tapi bukan berarti private coin ini mati, masih ada juga. Kemudian Zcash itu didesain untuk comply dengan aturan karena ada view key gitu kan. Kemudian ada optional transparency di dalam Zcash. Sementara kalau Monero memang sulit ya, karena full anonymity, tidak ada opsi. Jadi ya pergerakannya makin lebih berat dibandingkan dengan Zcash. Privacy spectrum, kalau kita lihat Bitcoin itu fully transparent, kalau Monero fully private, kalau Zcash hybrid. Jadi ini kombinasi di antara dua-duanya. Jadi mau milih yang mana tergantung dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian kita bisa lihat kalau misalnya kalau mau survive terkait dengan regulasi, itu mungkin kita harus mempertimbangkan compliant privacy. Misalnya ada privacy yang harus comply dengan aturan-aturan, misalnya membuktikan ini aset dari mana atau ini transaksi berasal dari mana. Nah, itu harus. Summary, kita tadi sudah bicara soal Bitcoin, transparansi dan bisa dianalisis. Kemudian Monero privasinya lebih kuat, tetapi transparansinya sangat terbatas. Tapi kalau Zcash ada keseimbangan antara privacy dan compliance. Tapi soal privacy, true privacy, Monero-nya lebih menang, sementara yang paling rendah itu Bitcoin, sementara kalau Zcash ada di tengah. Nah, jadi Zcash ini bisa kita dikatakan sebagai auditable anonymity karena anonimitasnya adalah opsional, tidak dipaksakan. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.